ceritakan memori lucu kalian dengan mobil Kijang ini yang kira-kira bagus. Pokoknya abis cerita di memori kalian tulis di bawah kalian pakai kaos warna apa, kaos size apa, Instagram kalian apa. Nanti gue DM 10 orang untuk dapat kaos gratis dari gue tanpa dipungut biaya. Semua ongkirnya gue kirim. Mau ke Jayapura, mau ke Ambon, ke Maluku, kemanapun gua kirim, John. Tenang, oke? Senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Nih kita kalau bahas Kijang LGX, biasanya LGX-nya kalau nggak diesel. Nah, giliran bensin yang udah pernah kita review, yang Kijang Krista, kita udah ada 2 tuh, Kijang Krista hitam sama Kijang Krista biru. Nah, sekarang kita kebetulan usut punya usut, ini mobil itu punya panti asuhan, salah satu panti asuhan di Jakarta Barat, dan mobil ini tuh hasil donasi dari salah satu umatnya mereka ya. Jadi istilahnya begitu dapat ya udah dipakai aja buat hari-hari. Dan ini tahun 2001, 21 tahun, kilometernya 124.000, jadi cukup dikit ya Om ya. Nah kebetulan salah satu umat panti itu bertanya sama gua kemarin, Ben, ini ada mobil panti asuhan minta di review. Bukan dia minta di review lagi. Enggak John, kalau mau nge-review kan gua nge-review anaknya Kenny aja kan. Enggak ya John, bercanda John. Jadi dia minta dibantu, tolong diberesin. Kemarin ada sedikit karat di sebelah sini, ada di belakang, sama sayangnya memang nggak ada foto sebelumnya karena memang mobilnya juga masih bagus. Jadi 124.000, cat hampir 80% original, hanya saja lampunya udah pada kusam, lalu grillnya jelek. Jadi grillnya kemarin gue repaint, lalu karat-karatnya gue benerin kemarin, minta tolong di Dojaya Motor. Lampu depannya gue ganti baru dengan menggunakan lampu aftermarket merek TYC. Jadi TYC ini salah satu lampu aftermarket di Kijang kapsul yang harganya cukup lebih bersahabat dibandingkan asli Toyota. Sedangkan juga asli Toyota juga susah John nyari barangnya John. Jadi makanya gue pakai yang TYC aja. Ini kiri kanan. Yang mau kita review sebenarnya kondisi mobilnya John. Ini Kijang LX. Rata-rata kalau lu udah naik Kijang LX biasanya velgnya udah racing, udah gitu mobilnya udah banyak variasi, spionnya udah diganti yang LGX. Jadi ini masih ori kempling pling. Jadi istilahnya nih lo ketok kaleng. Oke, apa sih spesialnya sebenarnya Kijang LX ini? Nih lo kalau lihat dari belakang dia kayak nggak punya apa-apa John. Lo lihat nih, wiper belakang nggak ada ya kan. Oke lah, tulisan Kijangnya memang gue cabut, tinggal sisa X nih, asal jangan XXX aja ya. Wih, nomornya QZ nih, ntar kayak ini minta lagi ya kak. Asal palanya 1 John, ini kan plat nomor biasa. Lalu Kijang LX itu biasanya orang seneng karena dia long. Jadi biasanya Kijang itu juga ada yang tipe SX, itu lebih esek-esek lagi ya, lebih pendek ya. Nah kemarin si panti minta tolong agar joknya dibikin semuanya ngadep ke depan. Makanya kemarin kita custom joknya ngadep ke depan semua. Sekarang joknya udah ngadep ke depan. Tadinya tuh joknya masih hadap-hadapan kayak model Kijang kotak yang lama. Iya. Jadi udah diganti nih sesuai dengan keinginannya. Lalu kita ngelihat di bagian tengah itu kalau tipe LX tidak ada yang namanya double blower. Jadi kalau misalkan cuacanya cukup panas ya di dalam mobil juga cukup panas. Lalu kalau lu lihat Kijang LX ini kuat John buat ngangkat barang apa aja John. Lu lihat tuh pernya. Pernya per apa namanya? Keong ya? Per daun. Iya, ini pernya masih per daun. Peleknya masih kaleng, kalengnya juga udah gue repaint juga kemarin silver.
Tuh, cakep ya. Air down nyaman, John. Nyaman. Jadi kalau misalkan Kijang LX itu bawaan pabriknya itu bukan jok kain, Om. Tapi dia bawaannya bahan gini nih. Karena memang peruntukannya Kijang ini tuh sebenarnya untuk niaga, untuk bawa barang, untuk kayak main yang kotor-kotor dah, Om. Jadi makanya dia joknya dikasihnya tuh yang bahan Oscar kayak gini nih. Jadi lo gampang nyucinya, disikatnya juga gampang gitu. Namanya juga Kijang paling sederhana nih. Kacanya masih engkol. Kalau Innova sekarang yang paling sederhana kan tipe G. Kacanya aja udah apa? Power window, John. Ini udah enggak. Lalu kita ngelihat, lu ketika lu lihat Kijang ini, lu cium bau dalamnya yang masih original, pasti lu akan bring back the memories lagi kalau lu itu anak generasi tahun 90-an. Kalau bapak kalian mungkin tahun 70-an, tahun 60-an, tahun 50-an, itu pasti punya kenangan sama Kijang ini. Karena ketika Kijang ini lahir, dan itu adalah masa transisi orang-orang untuk bangkit setelah kerusuhan Mei 98. Jadi ketika lu habis kerusuhan, lu masih bisa beli Kijang begini, artinya hidup kalian sudah diberkatin tahun segitu, ya kan? Om Dimas dulu pernah punya gini nggak? Punya nggak ya? Punya, tapi yang lebih baru lagi. Ah? Oh, yang lampunya udah kuning? Iya. Lampu belakangnya udah kuning kristal gitu, kayak Krista kemarin ya? Iya. Ya, itu juga salah satu mobil. Wah, lo orang kaya lo, punya gituan. Oke, balik lagi ke mobilnya. Jadi begitu tahun 2000-2001 kalian masih bisa beli Kijang baru, ya kalian masih tetap diberkatin ya. Istilahnya minimal kalau lu punya mobil ginian zaman dulu ya, zaman dulu rumahnya dua tingkat, ya kan? Anaknya sekolah di swasta, ya kan, Om? Iya. Iya, terus yang kalau anak-anak seumuran guanya dulu berarti umur berapa tuh? 9-10 tahun, jamnya yang karet G-Shock, kalau cewek Baby G, ya kan? Sepatunya nyala-nyala. Ya, sepatu cowok nyala, kalau sepatu cewek belinya di Ghost tuh, Ghost, GOSH tuh, udah lu pokoknya lu diberkatin, John. Nah, makanya ketika lu di situ udah bisa bersyukur, mungkin hari ini lu masih naik Innova baru, atau mungkin naik Land Cruiser kan, istilah hidup upside down, bro, kita nggak ada yang tahu, ya kan? Makanya begitu lu lihat Kijang ini lagi, pasti seketika lu akan berasa, wah, dulu aku pernah dijemput naik ginian gitu, ya kan? Asik gitu, John. Kantor banyak, John, kayak gini kayaknya deh. Masih, cuman memang kalau lu ngelihat, karena tadinya ini mobil kantor di tahun 20 tahun yang lalu, di 2000-2001, di tahun 2022 ini kondisinya hampir semuanya udah punah, udah hancur lebur. Jadi istilahnya lo mau nyari yang utuh lagi, it's very hard, jadi susah gitu, ya kan? Ini spionnya masih ori. Jadi kita berbicara tentang Kijang, orang yang beli mobil ini antik rata-rata itu udah di atas pasaran 100 juta lebih ya. Bukan karena pengen pakai fungsinya, tapi mereka juga pengen beli karena pengen beli memorinya. Seperti itu. Jadi boleh dikatakan gini, Om mendingan beli Mercy, Om lebih antik, Mercy tua. Ya, sok, ya kan? Menurut gua kalau lu dapat Kijang yang antik dan lu bisa bring back the memories, lu akan senyum-senyum sendiri, bro, naik mobil ini. Jadi banyak orang yang berasa kalau beli Kijang yang antik kilometer rendah itu nggak spesial. Itu bagi sebagian orang. Tapi kan bagi orang yang punya sentimental memory sama naik mobil ini, pasti punya rasa spesial dengan mobil ini. Om, denger gak lu suaranya? Tek. Iya. Anjay, lato-latonya di situ, Om, lihat tuh. Nih, di rumah yang itu kedengeran sampai sini. Kalau kata orang, Om, di Afghanistan lo denger kalau sini tek. 2023 kamu akan mendengar lato-lato selama 3 bulan ke depan ya. Dimanapun dan kapanpun. Anak lu si Betran lu beliin? Enggak lah. Hah? Enggak demen gituan. Lu nggak demen kenapa? Hah? Ya nggak apa-apa, dia main handphone. Oh. Ya, jalan. Ini
ini gua yang lupa atau memang udah power steering ya tipe LX ya. Ini soalnya setirnya udah enteng nih. Terus penyakitnya kijang kapsul tuh selalu rata-rata di bagian setir sininya nih lumutan. Jadi kemarin waktu pasang jok ininya gua kulitin. Tapi kalau lu buka ininya nih Om, nih lihat Om. Sarungnya. Iya, kasih lihat Om. Ya. Tuh kulit jeruknya masih bagus. Biru. Iya, nggak pakai sarung Om. 124.000 ininya juga masih halus. Lalu kemarin panti asuhannya juga minta supaya kalau lagi bawa anak-anak bisa setel lagu ada Pokemon air gitu kan, ada Pokemon listrik ya kan. Jadi minta dipasangin tip yang ada bluetoothnya. Ya udah kita pasangin. Speakernya kita pasangin depan dan belakang gitu. Ini plastik bawaan pabrik nih Om. Lo jangan berharap ada meteran RPM di sini. Ini cuma ada meteran untuk penunjuk kecepatan lo, meteran bensin, sama temperatur mesin. Ini cat masih origin apa udah pernah 80% ori Om. Gila. Cuman karena dia tipe LX, jadi dia punya door trim nih kelihatan nih bagian yang masih ada catnya nih Om. Kalau LG udah nggak ada nih. Iya LG nggak kelihatan, dia masih ada daging lagi di sini nih. Jadi gue tuh inget Om, waktu gue SMP tuh gue sering banget bawa kijangnya si Agus. Jadi ya memang dasaran kalau orang kaya itu pasti selalu minimal punya kijang 2 di rumah. Buat warawiri kan. Nah, gue sering banget Om. Jadi gini, cerita lucunya. Dulu mungkin udah pernah gue ceritain kali di vlog sebelumnya ya. Dia punya kijang tuh kan Krista Solar tahun 2003. Nomornya dulu BE 88SJ Om. Nah, ini di sini nih Om, di komplek ini nih gue inget nih. Jadi ini kan komplek Permata Buana di Jakarta Barat ya. Rumahnya Agus di sini di Pulau Sebaru sini kan. Ya. Ceweknya di Permata Buana Baru. Ya kan. Itu SMA 1 gue inget. Malam-malam jam 1 pagi gue naik sepeda dari Intercon Om. Ke rumah cewek gua di Permata Buana juga. Mantan gua ya, bukan cewek gua yang sekarang, bukan istri gua sekarang ya. Ya, saya tahu sama tahu lah malam-malam mau ngapain ya kan. Nah, gua pas mau pulang. Jadi kalau jalan pulang dari rumah cewek mantan gua itu pasti ngelewatin rumah mantannya si Agus, Om. Dia lagi di dalam mobil, kijang kayak gini kan. Goyang gitu Om malam-malam Om. Gua ketok-ketok, "Woi, ngapain lo?" Dia kaget kan, panik kan. Enggak apa-apa. Ternyata baru mulai Om. Jadi gua gagalin kan. Ceweknya kan malu Om, pulang gua bilang, "Ayo lo, gua laporin di sekolahan besok atau lo naikin sepeda gua, lo anterin gua pulang ke Intercon." Akhirnya dianterin gua pulang Om. Ya mobil ini punya banyak memori. Gua pertama kali bawa teman-teman gua berangkat punya SIM itu naik mobil ini, mobil kijang ke Bandung ya kan, main-main ke Ciamplas. Waktu itu masih ada Ciamplas yang Ciciwok itu tuh masih terkenal, belum ada banyak tempat wisata di Bandung. Pergi ke sana, main, pulang ya kan. Jadi banyaklah memori-memori sama mobil kijang ini. Kalau kalian kayak gue lahir tahun 91, 90 pasti punya banyak kenangan di memori ini. Gitu. Oke. Sekian dan terima kasih yang sudah nonton vlog gua kali ini dan ceritakan memori lucu kalian dengan mobil kijang ini yang kira-kira bagus. Pokoknya abis cerita di memori kalian tulis di bawah kalian pakai kaos warna apa, kaos size apa, Instagram kalian apa, nanti gua DM 10 orang untuk dapat kaos gratis dari gua tanpa dipungut biaya. Semua ongkirnya gua kirim. Mau ke Jayapura, mau ke Ambon, ke Maluku, kemanapun gua kirim, John, tenang, oke? Jadi kijang apa nih, John, yang belum kita review? Kijang Innova, Venturer, udah. Kijang Grand, udah. Kijang Doyok belum. Kijang Buaya belum. Jadi nanti akan kita coba cari yang masih utuh, kita review yuk mobilnya. Mumpung belum ada nih, ya kan? Ini enak loh buat harian, Om. Cuman zaman dulu kan bensin belum terlalu mahal. Dulu bensin masih gopay kali, John? Enggak lah Om, udah goceng kali. Udah goceng 3.000 ya. Kan 2001 gue belum beli bensin Om. 2001 gue masih makan Indomie. Baru belajar ya kan? Umur 11 tahun kan baru belajar Om. Oke, kita udah nyampe di kediaman kita.
Nih, besok kita akan review ini nih, si ganteng nih, John. Tuh. Jadi dijual, John. Hah? Jadi dijual. Ya kalau ada yang mau nggak apa-apa, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Itu salah satu mobil yang laku senang, nggak laku juga senang. Oke? Jadi itu adalah hardtop FJ40 yang sudah dikonversi ke automatic, mesinnya turbo diesel, intercooler, pernya sudah keong. Nanti kita lihat dan kita review ya. Bye-bye.